selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencanamu, Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Selamat pagi, Jojoa Manbanta Krina. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dan menjadi landasan kita di dalam kita melewati kegiatan kita di hari ini, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Berkati kami Tuhan, dan ajar kami dengan Roh-Mu yang kudus, yang sebentar lagi akan membaca kebenaran firman Tuhan, agar kami boleh dapat melakukannya dalam hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan Tuhan, Engkau bersama dengan hamba-Mu, agar dia boleh dapat berkata-kata seperti yang Tuhan inginkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita di pagi hari ini diambil dari kitab Injil Matius pasal 5 ayat 10. Matius 5 ayat 10 berbunyi demikian: Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Saudara-saudara, tidak ada satu orang yang ada di dunia ini yang tidak menginginkan bahagia dalam hidupnya. Nats Alkitab kita kali ini merupakan sebagian isi dari khotbah Yesus di bukit, dan dalam teks kita Yesus memberikan sebuah pemahaman yang bertentangan mengenai kebahagiaan. Secara duniawi, saudara, mungkin yang dikatakan berbahagia adalah mereka yang hidupnya dipenuhi oleh kekayaan, bebas dari penderitaan, dan lain-lain. Konsep berbahagia dalam nats ini sebenarnya lebih indah dibandingkan dengan yang ditawarkan oleh dunia. Ketika Yesus mengatakan berbahagialah orang yang dianiaya, ini terdengar tidaklah lazim. Bagaimana mungkin seseorang yang dianiaya dapat berbahagia? Yang perlu kita pahami, yang disebut berbahagia bukanlah seadanya orang yang menderita, sebab ada orang yang mengira dirinya menderita karena taat kepada Allah, namun sebetulnya tidak. Terkait dengan kebenaran adalah yang sebenarnya, sehingga kebenaran dilihat dari sudut pandang manapun tetaplah sebuah kebenaran. Jadi, siapakah yang dimaksud orang yang berbahagia dalam ayat ini? Yang disebut berbahagia adalah mereka yang menderita karena kebenaran Kristus. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang dianiaya oleh karena kebenaran, namun mereka tetap bersukacita memberitakan Injil. Mengapa? Karena upah yang besar di surga. Selain itu, penderitaan ini mendatangkan pemurnian bagi iman kita. Saudara, bukan dunia ini atau orang lain yang menentukan kita dapat berbahagia atau tidak, tetapi tentang bagaimana hubungan kita dengan Allah. Melalui ucapan-ucapan bahagia yang Yesus ajarkan ini, hendak mengajarkan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang menaruh pengharapannya kepada Allah.
Sekarang kita adalah orang-orang yang berbahagia oleh karena kuasa kebangkitan Kristus dari kematiannya. Kebahagiaan sejati adalah dampak dari hidup taat kepada Allah dengan segala konsekuensi apapun yang mungkin terjadi di dalamnya. Sebab kebahagiaan saudara tidak pernah jauh dari orang yang menaati Allah dalam hidupnya. Saudara, tetaplah berharap kepada Allah, Sang Pemberi kebahagiaan yang kekal, dan kita senantiasa meminta agar Tuhan senantiasa mengajari kita untuk terus berharap dan mencari kebahagiaan dari Tuhan, bukan yang disediakan dari dunia ini. Selamat kita untuk terus melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini, yang kembali mengingatkan kepada kami untuk tetap hidup di dalam kebenaran Kristus, dan bagaimana hidup kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami juga ingin berdoa untuk pelayanan yang dilakukan oleh GBKP Rumbun Pondok Gede. Tuhan memberkati pelayanan pendeta, pertua diaken emeritus, pertua diaken kami, pengurus PJJ di tiap sektor, pengurus kategorial, pelayan-pelayan KKR kami, dan seluruh saudara-saudara kami yang mengambil bagian di pelayanan GBKP Rumbun Pondok Gede bersama dengan seluruh keluarga mereka dan juga jemaat Tuhan yang ada di GBKP Rumbun Pondok Gede. Tuhan memberkati pelayanan di GBKP Rumbun Pondok Gede, agar kiranya Bapa melalui pelayanan yang mereka lakukan, nama-Mu senantiasa dipermuliakan, dan semakin banyak orang boleh mengenal, mengaku dalam hidupnya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka melalui pelayanan yang dilakukan oleh GBKP Rumbun Pondok Gede. Bapa di surga, sertai kami dalam melewati hari ini. Segala kegiatan kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberikan kami kesehatan yang cukup, agar di hari ini juga kami tetap memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, kami berdoa di dalam satu nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap semangat, tetap sehat untuk kita. Tuhan Yesus Kristus tetap memberkati kita semua. Jojua Man Baltakrina.